Lalu, buat teman-teman yang sudah kelar, sebaiknya ngapain? Kalau boleh teman-teman, saya mengasih saran teman-teman, kenapa kalian tidak Hai semua, kembali lagi di channel Aryan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, pertanyaan kemarin yang info ke saya mengenai prakerja, banyak banget yang bilang, "Kak, kok masih belum bisa ya untuk ganti rekening dan juga nomor telepon di satu prakerja?" Yap teman-teman, sesuai dengan prediksi saya ya. Jadi emang kalau prakerja itu entah kenapa dia harus info dulu sedangkan belum bisa aktif. Mending ya, kalau boleh saran sih, biar aktif dulu sudah running, baru diinfokan. Itu akan lebih baik ketimbang baru mau siap, tapi sudah di-share di sosial media. Jadi akhirnya banyak yang kecewa, dan banyak yang menunggu-nunggu teman. Tapi teman jangan khawatir, kita akan bahas pada video kali ini. Dan juga, banyak banget teman yang bertanya, "Kak, saya sudah cair semua insentifnya. Saya sudah alumni. Saya sudah diwisuda. Ada nggak insentif tambahan atau sebaiknya ngapain ya setelah lulus gelombang prakerja sampai selesai semuanya?" Oke teman-teman, saya akan bantu jawab mengenai hal tersebut. Jadi buat teman-teman seperti biasa, sebelum kita mulai, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga yang loncengnya, karena akan banyak sekali update seputar prakerja yang pastinya berguna buat teman semua. Dan juga selain pekerja juga ada bantuan lain yang mungkin akan saya update nanti siang teman mengenai APB ya. Jadi banyak juga yang request mengenai step selanjutnya setelah upload berkas teman-teman. Oke, jadi thank you banget yang udah stay tune. Nah teman-teman, jadi yang pertama mulai dari untuk fitur ganti rekening dan juga nomor telepon. Barusan saya coba call CS prakerja tapi selalu sibuk teman-teman, sekitar 20 menitan. Oke, saya coba lagi nanti siang kalau emang ada tersambung dan jawaban yang bagus, saya akan share di next video teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk fitur ganti rekening dan juga nomor telepon itu sudah bukan hal baru ya. Ketika mereka info itu nggak langsung aktif, biasanya perlu waktu 1 hari, bahkan feeling saya pagi ini pun masih belum bisa dari teman kita menginfokan. Jadi mungkin setelah nanti jam 12 siang waktu Jakarta, di Bali jam 1 siang, mungkin setelah itu baru mungkin ada tanda-tanda untuk benar-benar bisa diubah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum bisa dan ingin segera bisa, caranya cek berkala teman-teman, kalian coba berkala. Jika masih belum bisa, mungkin coba lagi dalam beberapa jam teman-teman. Dan tapi feeling saya adalah hari ini harusnya bisa, at least sampai paling telat itu nanti sore teman-teman. Jadi buat teman jangan menyerah, terutama buat insentifnya masih nyangkut karena masalah e-wallet atau mungkin nomor teleponnya masih hangus atau mungkin kendala KYC. Ini adalah solusi buat teman-teman agar insentifnya segera diproses dan juga masuk ke rekening teman-teman semua. Dan juga buat teman-teman, pastikan kalian putuskan dulu rekeningnya, baru kalian bisa ubah nomor telepon. Kemudian juga pastikan saat kalian sambungkan rekening, pastikan rekening itu juga sudah menggunakan nomor telepon yang sama dengan nomor telepon yang baru yang kalian daftarkan di akun prakerja teman-teman. Jadi jangan sampai berbeda. Walaupun ada sebagian kecil teman kita, walaupun dia nomornya itu beda ataupun nggak aktif, tetap bisa cair, tapi menurut saya biar amannya, pastikan rekening nomornya A, di dasar prakerja juga nomornya A. Jadi nomornya sama, nomor sinkron, dan juga pastikan nomornya aktif, dan juga menggunakan data kalian sendiri. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian, untuk update hari ini pun mengenai prakerja belum ada lagi. Yang insentif masih diproses, tapi kalau hari Sabtu masih belum ada info apakah ada penyiaran atau tidak. Tapi menurut saya ada walaupun tidak banyak ya. Dan itu pun juga biasanya itu karena datanya di-input kemarin, namun baru masuk rekening kita itu di hari ini teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman sabar aja dan cek berkala dan pastikan semuanya lengkap syaratnya, nomor telepon, rekening, dan juga data kalian itu sama semua teman-teman. Ya. Nah, sekarang untuk teman-teman nih yang bilang, "Kak, saya sudah lulus, sudah diwisuda, sertifikat sudah masuk semua. Apakah ada insentif tambahan?" Jawabannya sudah pasti tidak, teman-teman ya. Jadi, prakerja buat teman-teman kita yang di tahun 2020 sampai insentif keempat cair dan juga survei evaluasi cair semua, itu sudah cukup sampai situ aja. Bahkan pelatihan kita udah nggak bisa beli lagi, jadi udah akan hangus nanti untuk saldonya teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang sampai sekarang nggak ada jadwal survei evaluasi, itu kemungkinan besar teman-teman itu tidak akan dapat lagi dan itu sudah dianggap hangus untuk survei evaluasi kita teman-teman. Seperti itu ya. Lalu buat teman-teman yang sudah kelar, sebaiknya ngapain? Kalau boleh teman-teman, saya mengasih saran teman-teman, kenapa kalian tidak mencoba, misal kalian ngambil pelatihan apa kemarin, saya membuat kue.
Kalian coba buat kuis teman-teman dengan modal dan juga dengan skill yang kalian miliki. Siapa tahu itu bisa untuk menjadi penambah peran kalian di masa pandemi teman-teman. Atau kalau boleh yang cukup ini teman-teman cukup ekstrim sebenarnya ya, yaitu kalian cobalah menjadi YouTuber teman-teman. Kalian sudah pernah punya pengalaman di prakerja di tahun kemarin. Saya yakin sudah banyak ilmu yang kalian juga, teman. Kenapa kalian nggak share info itu ke teman-teman nanti yang akan daftar prakerja? Kalau boleh saya bilang jujur ya, tahun lalu itu banyak banget YouTuber baru yang bahas pemerintah itu cepat banget berkembang teman-teman. Jadi kenapa nggak buat sekarang pun saya yakin bantuan pun masih banyak yang akan jadi konten kalian. Nggak cuma prakerja tapi juga PKH, bantuan UMKM, BKM, lalu juga bantuan APB, subsidi listrik, itu bisa menjadi konten kalian. Itu pun saya itu tidak terlalu susah dan kalian tidak perlu kemana-mana. Cukup kalian cari informasi di Instagram, di Facebook, di websitenya, di berita, itu akan banyak konten yang bisa kalian buat teman-teman. Walaupun saya yakin semua perlu proses, nggak langsung instan cepat teman-teman ya, semua pasti perlu waktu, tapi bagaimana kalian bawakannya agar mereka nyaman dan juga mereka menyukai materi yang kalian berikan teman-teman. Sama sekali saya nggak pernah merasa saya punya saingan mengenai konten pemerintah, karena saya rasa itu sebuah saling melengkapi teman-teman. Misalnya saya kurang ini, ternyata konten ini melengkapi lagi untuk tahapannya segala macam. Jadi kita di sini yang saya tahu ya, juga saya beberapa teman mengenal YouTuber mengenai bantuan pemerintah dan mereka juga welcome banget. Dan walaupun terkadang ada kemiripan, tapi kita punya ciri khas kita masing-masing. Yang penting kita nggak re-upload konten orang lain. Jadi buat teman-teman yang mau, kalian nggak ada salahnya sebenarnya untuk mencoba untuk membuat konten YouTube walaupun nggak pemerintah, mungkin bantuan lain yang mungkin bisa kalian suka dan kalian kembangkan teman-teman. Dan di sini pun jujur saya sudah bahas mengenai tips atau trik awal sebelum teman-teman membuat konten YouTube. Kalau kalian memang banyak yang tertarik dan berminat untuk ini, mungkin saya akan buatkan mungkin seminggu 2 kali video mengenai tips dan trik menjadi YouTuber teman-teman. Dan nanti pun saya janji sebelum juga, kita sempat juga sudah membantu mempromosikan beberapa channel teman kita untuk agar berkembang lebih cepat. Jadi buat teman-teman kalau kalian suka dan ingin saya buat konten mengenai tips menjadi YouTuber pemula di tahun ini, silahkan komen di bawah teman-teman. Jadi kalau banyak yang request dan juga nyampe ini 100 like, saya akan buatkan konten itu. Jadi buat teman-teman, itu ya, kalau boleh kenapa saya rekomend YouTube. Karena kita tuh kerja dari rumah, kita nggak perlu keliling-keliling teman-teman. Cukup internet, smartphone. Kalian jangan mikir beli kamera segala macam, beli mic, cukup handphone kalian dulu. Yang penting ada kameranya, lalu juga suaranya cukup jelas teman-teman. Atau mungkin kalian bisa pakai cara yaitu dengan merekam suara aja, lalu kalian munculkan gambar-gambar agar suaranya lebih jelas teman-teman. Semua pun perlu proses, bahkan sekarang pun saya masih pakai handphone teman-teman, seperti itu. Pasti kan juga ada kuota, kalian juga bisa kok ke KPKP yang ada free wifi untuk upload videonya. Di awal pasti struggle banget, akan sedikit yang view segala macam, tapi itu biasa. Yang penting kalian konsisten untuk membuat video yang bermanfaat buat teman semua, dan jangan malu untuk share link kalian ke teman-teman kalian, ke Instagram, ke Facebook. Pasti ada aja yang nonton dan juga pasti ada yang akan berminat dan merasa terbantu dengan video kita teman-teman. Seperti itu. Ya teman-teman, jadi itu info awal untuk pagi hari ini, jadi semoga bermanfaat. Dan nanti saya akan ambil lagi mengenai APB jika yang masih banyak yang bertanya. Kemudian juga mengenai bantuan lain yang mungkin bisa kalian ajukan di tahun ini teman-teman. Jadi buat teman-teman sudah lolos prakerja dan juga sudah alumni prakerja, selamat, dan kalian sudah jadi alumni teman-teman, sudah wisuda ya. Jadi sudah cukup banyak dan bahkan pun insentif pun sudah mulai banyak yang cair, bahkan di bulan Maret sudah ada yang cair. Jadi saya optimis kemungkinan besar at least sampai di awal Februari itu insentif akan 90% lebih cair teman. Jadi untuk peluang gelombang 2 dibuka akan lebih besar untuk di awal bulan ini, mungkin di bulan akhir Januari atau mungkin di Februari teman-teman, seperti itu ya. Kita doakan yang terbaik, semoga saja semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga pekerja juga bisa lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Dan juga untuk kabar duka ya, banyak banget peristiwa bencana di Indonesia, baik di Kalimantan, juga di Sulawesi. Semoga semua bisa diberkati dan juga bisa diberikan kekuatan, ketabahan untuk menghadapi tahun ini, dan semoga semua jadi lebih baik setiap harinya teman-teman. Oke? Jadi sekian dari saya, thank you banget. Kalau ada question teman-teman silahkan dan jangan ragu komen di bawah. Kalau info penting juga jangan ragu komen, karena akan banyak info dari kalian yang pasti berguna buat channel ini dan juga buat teman-teman semua. So buat kalian jangan ragu buat komen, oke? Jadi itu dulu, kalau suka jangan lupa buat like dan juga bantu share video ini teman-teman. Jadi mungkin masih banyak yang bingung kenapa udah lolos, sudah lulus prakerja mau ngapain, mungkin bisa jadi ide juga. Lalu juga buat yang belum bisa lihat nomor rekening, sabar dan cek berkala. Oke?
Jadi tidak lupa buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya teman-teman. Karena 3.000 subscriber lagi kita akan mencapai Rp50.000. Kita akan mencapai 50.000 subscriber dan kita akan buat giveaway yang cukup besar di bulan ini teman-teman. So pastikan kalian bantu dan klik tombol subscribe. Oke, jadi itu aja. Kalau salah kata saya mohon maaf dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.